Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Pak Hamdi semuanya? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Kembali lagi dengan Pak Hamdi pada pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau sering kita sebut dengan pelajaran TIK. Ayo anak Pak Hamdi semuanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Iya, tentang Microsoft Word. Pengenalan Microsoft Word. Nah, Pak Amli, kenapa kita bahas belajar Microsoft Word? Nah, karena ada sangkut pautnya dengan materi kita pada hari ini. Jadi Microsoft Word tersebut merupakan software pada komputer. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mempelajari Microsoft Word, kita harus mengetahui dulu, mengenal dulu apa itu hardware dan software. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini adalah hardware. Nah, jadi komputer itu tersusun dari perangkat-perangkat yang saling bekerja satu sama lain. Berdasarkan kelompoknya, perangkat-perangkat tersebut digolongkan menjadi hardware dan software. Nah, Microsoft Word tersebut termasuk di mana, Nak? Di hardware atau di software? Iya, Microsoft Word tersebut termasuk di software, Nah, hari ini kita akan membahas tentang hardware. Apa itu hardware, anak Pak Amdi? Nah, jadi hardware itu adalah perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras pada komputer. Nah, hardware sendiri ini dapat langsung kita lihat dengan mata kita. Contohnya seperti CPU. CPU itu gimana Pak Amli bentuknya? Nanti Pak Amli kasih tahu bentuknya gimana. CD-ROM, drive, monitor, mouse, keyboard, speaker, flash disk, CD, printer, dan yang lainnya. Itu termasuk dalam contoh dari hardware atau perangkat keras komputer. Nah, contoh software apa Pak Amli? Nah, itulah contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hardware atau perangkat keras komputer. Nah, ini dia. Contoh hardware atau perangkat keras komputer. Yang pertama ada mouse. Kemudian ada keyboard. Nah, jadi mouse ini seperti ini bentuknya, Nah, kita sudah 4 tahun belajar TIK dari kelas 1 kan, pasti anak pamli semuanya sudah tidak asing dengan yang namanya mouse. Nah, sudah pasti seperti inilah gambar mouse. Nah, seperti ini sampingnya adalah gambar keyboard. Nah, ternyata mouse dan keyboard ini merupakan perangkat input, Perangkat input atau perangkat masukan. Maksud dari perangkat input ini apa? Adalah perangkat komputer yang digunakan untuk mengendalikan komputer. Maaf ini ya, D-nya terselip, Jadi mouse dan keyboard ini berfungsi sebagai untuk mengendalikan komputer. Siapa yang mengendalikannya? Ya kita. Kita yang menggerakkan mouse. Ketika kita hendak mengetik nama kita, maka kita menggunakan keyboard untuk mengendalikan komputernya. Maka dari itu, mouse dan keyboard disebut juga sebagai perangkat input atau perangkat masukan. Paham anak paham nih? Insya Allah paham. Misalnya nih, kita ingin menggerakkan kursor. Nah, maka yang harus kita gunakan apa? Mouse. Supaya bisa kita kendalikan kursornya. Seperti Pak Amli. Ini Pak Amli gerak-gerakkan nih mouse-nya kan. Kursornya kan, Nah, ini Pak Amli gunakan mouse untuk mengendalikan kursornya. Kemudian keyboard ini Pak Hamdi pakai pada saat kapan? Pada saat Pak Hamdi ingin membuat nama Pak Hamdi, ingin membuat PowerPoint ini. Nah, Pak Hamdi ketiklah menggunakan keyboard. Pak Hamdi kendalikan menggunakan keyboard. Maka dari itu, mouse dan keyboard merupakan perangkat input atau perangkat masukan. Paham anak Pak Hamdi? Insya Allah paham. Nah, sudah 2 contoh yang Pak Hamdi berikan. Kemudian kita masuk lagi contoh hardware atau perangkat keras selanjutnya. Ya, nah ini dia ada monitor. Nah, ini lagi sudah pasti tidak asing lagi bagi anak family ya, Ada yang namanya monitor, kemudian ada yang namanya speaker, dan ada yang namanya printer. Nah, contoh perangkat keras ini, pasti sudah tidak asing kan, Nah, benar. Monitor ini fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan perintah. Speaker untuk apa? Untuk mengeluarkan suara. Printer untuk mencetak hasil. Oke, Nah, ternyata monitor, speaker, dan printer merupakan perangkat output. Maksudnya perangkat output itu apa, Pak Amli? Nah, perangkat output itu adalah perangkat keluar, Perangkat keluaran. Jadi perangkat output merupakan perangkat komputer
yang digunakan untuk menampilkan informasi atau mengeluarkan data dari komputer kepada penggunanya. Nah, jadi ketiga ini itu berfungsi untuk menampilkan informasi atau mengeluarkan data dari komputer kepada penggunanya. Nah, maka dari itulah monitor, speaker, printer disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Contohnya monitor mengeluarkan apa dia? Mengeluarkan tampilan. Kemudian speaker mengeluarkan apa dia, Nak? Mengeluarkan suara. Kemudian printer mengeluarkan hasil. Paham ya, Nak ya? Nah, monitor ini juga berfungsi sebagai menampilkan informasi. Jadi ada sangkut pautnya dengan perangkat input, Nak. Jadi ketika perangkat input mengendalikan komputer, maka akan ditampilkan informasinya tersebut melalui monitor, melalui speaker, dan printer. Sampai di sini paham? Nah, jadi perangkat input dan perangkat output ini saling erat kaitannya. Ketika si input ini mengendalikan komputer, maka hasil kendalinya akan ditampilkan oleh si monitor, oleh si speaker, dan oleh si printer. Paham, Nak? Ingat ya, jadi kalau ada perangkat input maka harus ada perangkat output. Nggak akan bisa kita hanya menggunakan perangkat input tanpa ada perangkat output, Nak. Paham, Nak? Insya Allah paham. Nah, kemudian contoh hardware yang terakhir ada CPU, CD-ROM drive, dan flash disk. Nah, Pak Amli, CPU ini di laptop nggak ada CPU, Pak Amli. Nah, iya, Pak Amli semuanya. Jadi, CPU, CD-ROM drive, dan flash disk ini merupakan perangkat proses dan penyimpanan. Jadi, ketiga contoh hardware yang terakhir ini merupakan tempat penyimpanan data, Nak. Nah, contohnya, kalau dia CD-ROM drive ini, Nak, CD-ROM drive ini tempatnya tepat di dalam CPU, Nak. Nah, di sini dah. Cuma Pak ambil lagi gambarnya ketika CD-ROM drive-nya lagi digunakan. Nah, ini CD-nya ketika dimasukkan ke dalam CD-ROM drive. Kemudian ini yang namanya flash disk. Nah, ketiga perangkat ini merupakan perangkat proses dan penyimpanan. Jadi jika kita hendak menyimpan data, menyimpan surat undangan, menyimpan file foto, nah ini bisa kita gunakan ketiga ini, Nak. Paham, anak paham semuanya? Insya Allah paham. Tapi pada saat proses penyimpanannya, kita juga membutuhkan yang namanya perangkat input dan perangkat output, Nak. Untuk apa? Input untuk mengendalikan. Ketika kita hendak menyimpan file, maka kita menggunakan mouse untuk mengendalikan kursornya dan menggunakan keyboard untuk memberi nama file yang mau disimpan. Kemudian kita juga memanfaatkan yang namanya perangkat output. Nah, bagaimana bisa kita menggunakan input tapi nggak pakai output? Pasti sudah pakai. Nah, karena apa? Karena jika kita hendak menyimpan file ke dalam flash disk atau ke dalam CD-ROM drive, maka kita memanfaatkan yang namanya monitor untuk melihat tampilan informasi udah sampai mana. Kalau nggak kita seperti orang buta lah, Nak, meraba-raba kalau tidak ada monitor. Nah, jadi ketiga hardware ini, Nak, ketiga jenis hardware ini merupakan jenis yang saling erat hubungannya, erat kaitannya. Jadi tidak bisa hanya input saja yang digunakan, tetapi output tidak digunakan. Nah, kalau kita hendak menggunakan perangkat keras proses dan penyimpanan, maka kita hendak menggunakan juga perangkat input dan perangkat output. Jadi ketiga jenis ini sangat erat kaitannya. Jadi ada berapa? Contoh yang paling berikan sudah ada 8. Yang pertama ada mouse, yang kemudian ada keyboard, kemudian ada monitor, speaker, printer, CPU, CD-ROM drive, dan flash disk. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah semoga anak PAMD semuanya dapat mengerti materi pada hari ini. PAMD akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.